Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya dari grup terakhir dari mata kuliah model pembelajaran yang mana saya dan rekan saya Riki akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang model pembelajaran di pesantren, yaitu Sorong dan Badungan. Dan pada kali ini saya sendiri akan mempresentasikannya makalah, dan nanti ada juga Riki yang akan mencontohkan atau membuat video tentang praktek mengajar model Sorogan dan Badungan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagikan share screen. Oke, udah ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, presentasi kelompok 8 Riki dan Sofian, PAI 6B, mata kuliah model-model pembelajaran. Sebentar, agak mulai. Oke, model pembelajaran di pesantren Badungan dan juga Sorogan. Nah, yang pertama-tama dulu yaitu tentang sorogan. Apa sih sorogan? Nah, di sini dijelaskan sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berkatakan sorok, ya, yang memiliki arti menyodorkan. Nah, secara istilah metode ini disebut sorok karena santri menghadap kiai atau ustadz, mengajar seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca atau dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut. Metode ini metode sorogan bahasa karenanya yaitu metode yang sering kita tahu itu face to face, ya. Yaitu mungkin sorogan keterangan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bandongan. Nah, apa sih bandongan? Jadi bandongan itu adalah metode. Bandongan adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar yang ada di pesantren yang mengajarkan khusus pada kitab kuning. Kiai tersebut membacakan, menerjemahkan, dan juga menerangkannya. Nah, itu mungkin untuk bandongan. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pembelajaran sorok dan bandongan. Nah, di sini pengajaran dan pengajian dengan sistem sorok dan bandongan biasanya diselenggarakan atau pada sebuah ruangan dengan posisi tempat duduk kiai atau ustadz berhadapan dengan meja pendek. Biasanya itu kalau di pesantren itu ada rekal, ya, namanya rekal, meja buat meja pendek lah gitu, ya. Nah, yang digunakan untuk meletakkan kitab bagi santri yang menghadap titik, sementara salah seorang santri sedang membacakan kitab di hadapan kiai atau ustadz, santri lainnya duduk agak jauh sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh Pak Kiai atau ustadz kepada temannya, sekaligus mempersiapkan diri menunggu giliran dipanggil. Nah, santri harus sudah mempelajari dan menguasai bab atau subbab pada kitab yang akan disorotkan sesuai dengan target pembelajaran titik. Demikian selanjutnya sampai seluruh santri menunaikan tugasnya. Nah, itu dari segi teknik pembelajaran sorok dan bandongan. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan model pembelajaran sorogan. Nah, apa saja sih kelebihan sorogannya? Nah, di antara yang pertama di sini ada satu, terjadi hubungan yang erat dan harmonis antara guru dengan murid. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid
dalam menguasai bahasa Arab. Nah, yang ketiganya, murid mendapatkan penjelasan yang pasti tanpa harus mereka-reka tentang interpretasi suatu kitab terhadap karena berhadapan dengan guru secara langsung. Nah, yang memungkinkan terjadinya tanya jawab. Nah, yang keempat yaitu guru dapat mengetahui secara pasti kualitas yang telah dicapai muridnya. Nah, itu dari segi kelebihan model pembelajaran Sorogan. Oh, mohon maaf, Bandungan ya. Oh, Sorogan tadi ya, Sorogan. Nah, selanjutnya, kelebihan model Bandungan. Nah, jadi kelebihannya diantaranya itu efektivitas metode Bandungan terletak pada pencapaian kuantitas dan pencepatan kajian kitab. Nah, yang kedua, untuk mendekatkan relasi santri, kiai atau ustadz. Yang ketiga, para santri mempunyai kesempatan untuk bertanya. Para santri mempunyai kesempatan untuk menerima penjelasan lebih lanjut atas keterangan kiai. Dan yang kelima, kelebihannya itu para santri dapat membuat catatan-catatan kecil di atas kitabnya, membantu untuk melakukan telaah atau mempelajari lebih lanjutnya isi kitab tersebut setelah selesai. Selanjutnya di sini ada kelemahan Sorogan. Nah, tadi kan kelebihan Bandungan, kelebihan Sorogan. Nah, sekarang kelemahan Sorogan. Nah, diantaranya yang saya kutip dari beberapa referensi, yang pertama yaitu tidak efisien karena hanya menghadapi beberapa murid, tidak lebih dari 5 orang misalnya gitu kan. Sehingga kalau menghadapi murid yang banyak, metode ini kurang tepat karena mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, yang kedua kelemahannya itu membuat murid cepat bosan karena metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi. Nah, yang ketiga ada murid kadang hanya menangkap kesan verbalisme, sementara terutama mereka yang tidak mengerti terjemahan dalam bahasa itu tertentu. Itu kelemahan Sorogan. Selanjutnya ada kelemahan Bandungan. Nah, ini juga diambil dari beberapa referensi. Yang pertama itu penerapan metode Bandungan dapat mengakibatkan satu bersifat pasif. Nah, kedua, kreativitas dalam proses pembelajaran mengajar didominasi ustadz atau ustazah atau Pak Kiai ya, kita sebut siapa itu. Terus, yang ketiga ada para santri hanya mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari ustadz atau ustazah atau kiai. Nah, yang kelima, yang keempat, santri tidak dilatih mengekspresikan daya kritisnya guna mencermati kebenaran suatu pendapat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua metode yang diajarkan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Nah, dengan adanya variasi dalam metode pembelajaran, dapat membutuhkan semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Menurut Muljono Damapoli 2011. Terus, bila dipandang dari segi waktu dan tenaga mengajarkan atau mengajar kurang efektif karena membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi bila santri yang belajar sangat banyak akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan banyak mencurahkan tenaga untuk mengajar. Nah, banyak menuntut kesabaran, kerajinan, ketekunan, keuletan, dan kedisiplinan pribadi seorang kiai. Nah, tanpa ada sifat-sifat tertentu di atas, maka proses pembelajaran dengan menggunakan metode Sorok dan Bandungan tidak akan tercapai secara maksimal. Nah, sistem Sorogan dalam mempelajari ini merupakan bagian paling sulit dari seluruh sistem pendidikan Islam tradisional. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu tadi dari awal penjelasan sampai akhir penjelasan. Mohon maaf bila banyak kata yang mungkin tidak sesuai atau teks yang banyak kelirunya. Mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak dosen yang bimbing kami dalam menyusun makalah pada kali ini. Terima kasih, saya atas nama Sofyan Gunawan dan akan dilanjutkan nanti sama Saudara Riki.
yang akan meneruskan untuk video praktek mengajar model Soroban Banten. Oke, dari saya, Sofyan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.